Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan ujian tengah semester dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perumahan Terbaik menggunakan metode TOPSIS. Saya jelaskan dari bab 1, Deko, pendahuluan, latar belakang, proses bisnis properti terus meningkat. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, turunnya suku bunga, dan meningkatkan daya beli masyarakat menjadi faktor utama bangkitnya bisnis properti. Calon pembeli tidak mudah dalam memilih perumahan karena pengambilan keputusan yang terburu-buru tidak akan memberikan kepuasan yang diharapkan oleh calon pembeli dalam menentukan perumahan tempat tinggal, membutuhkan pertimbangan untuk mendapatkan kediaman yang sesuai harapan. Karena setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pengembalian keputusan pemilihan perumahan menjadi hal yang sangat penting bagi calon pembeli. Sebab setiap orang ingin memiliki rumah yang nyaman, dan aman, dan strategis. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer interaktif yang membantu mengambil keputusan, memanfaatkan data untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode TOPSIS yang merupakan suatu metode yang memiliki konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal terpendek, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. TOPSIS merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Young dan Hang pada tahun 1981. Algoritma TOPSIS merupakan algoritma sistem pendukung keputusan yang berfungsi mempermudah proses pengambilan keputusan yang bisa melibatkan banyak atribut sehingga dapat mempermudah dalam proses pemilihan perumahan. Karena hasil akhir dari metode TOPSIS adalah dapat ditentukan dalam bentuk ranking pada setiap alternatif. Akhir dari metode TOPSIS pemilihan perumahan diantaranya harga C1, lokasi C2, fasilitas umum C3, perizinan C4, desain rumah C5. Semakin banyak kriteria yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, maka semakin relatif sulit juga untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Tahapan metode TOPSIS adalah menggambarkan alternatif dan kriteria ke dalam sebuah matris, membuat matris keputusan, step normalisasi, membuat pembobotan pada matris yang telah dinormalisasi. Membuat nilai solusi ideal positif A, less, dan solusi ideal negatif A. Solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Dan tahapan terakhir menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif dalam bentuk ranking dari tiap-tiap alternatif yang ada. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan laporan ini adalah membuat sistem pendukung keputusan dalam membantu memilih perumahan tempat tinggal yang nyaman, aman, strategis, terjangkau, dan sesuai kemampuan. Manfaat laporan ini adalah pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan komputer pada umumnya. Dan sistem pendukung keputusan pemilihan perumahan terbaik menggunakan metode TOPSIS pada khususnya. Penelitian sebagai bahan masukan. Penelitian lain yang akan mengadakan penelitian selanjutnya dapat memberikan informasi bagi peneliti atau tentang masalah yang diteliti untuk menerapkan dalam sistem yang lebih luas dan serba kompleks. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan ini, yaitu sulitnya menghasilkan keputusan yang objektif dan transparan dalam mengambil keputusan. Karena begitu banyak kriteria yang digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan sehingga keputusan dalam pemilihan perumahan terbaik dirasakan rumit.
Metodologi yang pertama A, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua B, menyusun kerangka pemikir. Yang ketiga C, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis. Yang kelima, menarik kesimpulan. Kita lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. Menurut landasan teori yaitu teori SPK menurut Turban 1990 dan Turban dan Arson 2021. SPK adalah suatu sistem interaktif berbasis komputer yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam menggunakan data dan model untuk memecahkan persoalan yang bersifat tidak terstruktur. Baru lanjut teori yang digunakan. Metode yang digunakan dalam TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Hang pada tahun 1981. TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih atau terbaik tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Teori kasus yang diangkat yaitu kasus yang diangkat adalah sistem pendukung keputusan pemilihan perumahan terbaik menggunakan metode TOPSIS. Yang yaitu selanjutnya bab 3 pembahasan sistem pendukung keputusan pemilihan perumahan terbaik menggunakan metode TOPSIS. Bab 3 ini kita alihkan ke Excel ya. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan bab 3. Itu sistem pendukung keputusan pemilihan perumahan terbaik menggunakan metode TOPSIS. Tabel pertama itu ada kriteria. Kriteria ada C1 harga, C2 lokasi, C3 fasilitas umum, C4 perizinan, C5 desain rumah. Di setiap kriteria itu terdapat beberapa bobot. Kriteria harga ada bobot 4, lokasi 4, fasilitas umum bobotnya 3, perizinan 4, desain rumah 3. Ada 3 perumahan yang akan menjadi alternatif yaitu P1 perumahan indah, P2 perumahan mati, ketiga perumahan tulus. Tabel kedua yaitu tingkat kepentingan. Itu ada tidak penting, cukup penting, penting, sangat penting. Kita lanjut tabel selanjutnya yaitu tabel 3 keputusan ternormalisasi. Di sini ada harga C1 itu setiap bobot dari setiap perumahan. Ini P1 ada 4, P2 3 di C1, P3 ada 4 di C1. Ini hasil pangkat per kriteria itu dapat dari 4 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Hasilnya 41. Begitu juga dengan lokasi, fasilitas umum, dan selanjutnya. Akar hasil pangkat per kriteria itu akar dari 41 sama dengan 6,4031. Begitu juga dengan lokasi dan selanjutnya. Kita lanjut ke tabel 4. Tabel 4 ini data ternormalisasi. Data ternormalisasi. Ini bagaimana cara mendapatkan hasil dari P1 di harga C1 di data ternormalisasi.
Caranya itu harga di tabel keputusan ternormalisasi di P1 harga C1 bahagi 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 dengan akar, yaitu bahagi P1 bahagi akar hasil pangkat kriteria, dan hasilnya ini, dan hasilnya 0,6247. Begitu juga dengan P2, P3, lokasi C2, C3. Itu pekerjaannya sama. Kita lanjut ke tabel 4. Kita lanjut ke tabel 5. Ini tabel 5 data ternormalisasi berbobot. Ini hasil dari P1 itu dia di sini kita jumlahkan P1 di tabel 5 kita kalikan dengan P1 di tabel 3. Hasilnya 2,4988. Begitu juga dengan P2, P3 di lokasi C2, C3. Pekerjaannya sama. Cukup jelas ya teman-teman. Lanjut ke tabel nilai max dan minimal, maksimal dan minimal. Ini P1 ini harga C1, P2, P3 itu. Ini ada nilai maksimal. Nilai maksimal di harga C1 itu maksimalnya 2,4988. Minimalnya di C1 1,4056. Begitu juga di C2, C3 dan C4. Di sini kita lanjut ke tabel 6, yaitu solusi ideal positif dan ideal negatif. Di aplis ini ada minimal, maksimal, minimal, maksimal. Di amin ada maksimal, minimal, maksimal, minimal. Kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Di sini positif. Ini rumusnya seperti di gambar ini. Ini bagaimana cara mendapatkan hasil ini? Di sini kita kurangi hasil positifnya di tabel 6. Ini hasil positif di tabel 6 kita tunggu. Hasil positif di tabel 6 hasil positif. Baik, saya akan menjelaskan tabel 7, yaitu jarak nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dengan rumus seperti di bawah ini. Ini D1 hasilnya 1,1951. Ini hasil dari tabel 6, yaitu aples di C1, yaitu 1,4056. Kita kurangi di tabel 5 di C1 2,4988 pangkat 2. Dan ini hasilnya 1,1951.
Begitu juga dengan tabel D2, D3 dan seterusnya. Dan di sini ada total jumlah. Ini total jumlah ini hasil dari C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5, dan total jumlahnya itu sama dengan 3,4678. Nah, ini total jumlah akar itu yaitu akar dari total jumlah itu 3,4078, akarnya 1,8622. Begitu juga dengan selanjutnya. Kita masuk ke tabel 8, yaitu jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatif. Pekerjaannya sama di tabel 7, cuman bedanya ini negatif dan positif. Di sini sama, ini D1-nya sama tadi pekerjaan positif. Kita dengan total jumlah dan akar sama pekerjaan. Nah, sama dengan ini negatif. Di sini D1 itu dapat dari mana? Ini D1. Kita cari yang negatif. Nah, D1 itu cara mendapatkan D1 di tabel negatif itu ini. Di tabel 6 di Amin di C1 kita kurangi dengan di tabel 5 di C1 pangkat 2, dan hasilnya dan hasilnya 0,000. Begitu juga dengan selanjutnya, tabel selanjutnya. Dan total jumlahnya sama. Kita tambahkan dari C1 sampai C5. Ini total jumlah akar itu hasil akar dari 2,2273, yaitu akarnya 1,4924. Begitu juga dengan selanjutnya. Baik, tabel selanjutnya yaitu nilai frekuensi untuk setiap alternatif dihitung sebagai berikut dengan rumus seperti bawah ini. Ini P1 1,4924 itu dapat dari sini di tabel 8 ini 1,4924 itu D-min, berarti dia kita lihat di solusi ideal yang negatif itu di total jumlah itu 1,4924. Nah, baru kita bahagikan dengan D1 min, berarti sama kita lihat di ideal negatifnya D1. Kita tambahkan dengan D1 plus, kita lihat di ideal positif ini D1, berarti 1,8622. Ya. Kita jumlahkan, dia menjadi 3,3546 bagi dengan 1,4922 sama dengan 0,4448. Begitu juga dengan F1 dan begitu juga dengan F2 dan F3 sama pekerjaan. Ini ada rumusnya juga. Baik, kita langsung kesimpulan, yaitu dari nilai P ini dapat dilihat bahwa P2 memiliki nilai terbesar. Nah, kita lihat di kolom ini P2 yang memiliki nilai terbesar yaitu dengan nilai 0,6669. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif kedua yang akan dipilih, dengan kata lain perumahan melati akan terpilih sebagai perumahan terbaik. Jadi kesimpulannya perumahan yang terbaik itu jatuh kepada perumahan melati. Perumahan melati kedua.
Baik penjelasan bab itu penjelasan di pembahasan bab 3. Kita lanjut ke bab 4. Ini pembahasannya tadi sudah dibahas di Excel. Lanjut ke bab 4. Bab 4. Nah, bab 4 yaitu penutup. Baik, bab 4 penutup yaitu ada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perumahan terbaik dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Di antaranya kriteria harga C1, lokasi C2, fasilitas umum C3, perizinan C4, dan desain rumah C5. Dan menggunakan data sampel survei sebanyak 3 perumahan berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode Topsis dihasilkan nilai referensi yang paling tinggi 0,6669 perumahan kedua atau perumahan Melati, sehingga keputusan pemilihan perumahan terbaik bahwa perumahan Melati terbaik karena memiliki nilai referensi yang paling tinggi. Oleh karena itu, sistem pendukung keputusan yang dikembangkan dengan metode Topsis bisa membantu dalam pengambilan keputusan perumahan terbaik dengan hasil perhitungan lebih cepat dan akurat, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pendukung keputusan. Saran saran terhadap penelitian ini adalah dengan membandingkan metode SPK. Saran terhadap penelitian ini adalah dengan membandingkan metode SPK Topsis yang telah digunakan dengan metode yang lain, sehingga ditemukan metode yang lebih efisien dalam memberikan alternatif bagi pengambil keputusan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.